Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Sekarang akan kita lanjutkan lagi untuk pembelajaran kita mengenai keanekaragaman hayati. Nah, bagaimana sih keanekaragaman hayati itu? Nah, yuk simak. Keanekaragaman hayati atau biasa disebut juga dengan biodiversitas. Nah, keanekaragaman sendiri itu artinya adalah beraneka ragam, bermacam-macam. Hayati itu artinya adalah segala sesuatu yang hidup. Jadi keanekaragaman hayati atau biodiversitas itu artinya keseluruhan variasi pada makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, sifat, habitat, dan lain-lain. Jadi benar-benar keseluruhan variasi. Karena makhluk hidup itu kan beraneka ragam, macam-macam gitu ya. Dan ini disebut sebagai variasi. Bisa terjadi karena berbagai macam hal. Dan terjadinya itu bisa karena adaptasi maupun karena evolusi. Adaptasi itu adalah penyesuaian diri dari makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan yang berbeda. Sedangkan evolusi itu artinya adalah perubahan yang terjadi secara lambat gitu, sehingga memunculkan adanya spesies-spesies yang baru. Sampai sini paham ya tentang pengertian keanekaragaman hayati. Biodiversitas dapat terjadi pada berbagai tingkatan kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Secara garis besar, biodiversitas ini dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu ada keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Kita akan pelajari tingkat keanekaragaman hayati satu persatu ya. Kita mulai dulu dari keanekaragaman tingkat gen. Jadi keanekaragaman tingkat gen ini adalah disebabkan karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Jadi kalau keanekaragaman tingkat gen ini terjadinya pada satu spesies yang sama atau satu jenis yang sama. Dan keanekaragaman hayati tingkat gen ini disebut sebagai varietas. Nah, sebagai contoh misalnya mawar. Mawar itu kan ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya pink gitu ya. Padahal satu jenis mawar, tapi warnanya berbeda-beda. Nah, ini mengakibatkan adanya suatu variasi. Nah, selanjutnya juga manusia. Ada orang yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang matanya belok, ada yang matanya sipit gitu ya. Walaupun kita satu jenis yang sama, tapi setiap orang punya ciri khasnya masing-masing, punya karakternya masing-masing. Dan itu disebut juga sebagai variasi yang ditimbulkan oleh gen. Gitu. Jadi gen antara satu orang dan orang lain itu pastinya berbeda. Kamu sama orang tua kamu, ayah dan ibu juga pasti ada perbedaan dari gennya. Makanya rupanya tidak sepenuhnya sama. Selanjutnya juga kucing. Kucing kan ada kucing hutan, ada kucing rumahan, ada kucing anggora gitu macem-macem ya. Warna bulunya juga berbeda-beda, bentuknya juga berbeda-beda. Nah itu ditimbulkan akibat adanya variasi dari gen. Selanjutnya, keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman ini ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Jadi, walaupun mereka berbeda spesies, tapi mereka dalam satu genus atau famili yang sama. Contohnya, ada singa, macan tutul, harimau, dan kucing. Mereka berbeda jenis. Berbeda juga habitatnya, berbeda juga tingkah lakunya, berbeda-beda ya. Tapi mereka tergolong dalam satu famili yang sama, yaitu Felidae. Selanjutnya ada juga pohon kelapa, pohon palem, dan pohon
aren. Nah, walaupun mereka jenisnya berbeda, spesiesnya berbeda, tapi mereka ini satu famili, yaitu famili Aracaceae. Dan selanjutnya juga ada lengkuas, jahe, kunyit. Mereka walaupun berbeda jenis, tapi mereka satu famili, yaitu famili Zingiberaceae. Yang terakhir, ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim. Nah, perbedaan iklim ini dapat menyebabkan terjadinya perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya, dan lamanya penyinaran. Biar durasi videonya tidak kepanjangan, kita lanjutkan nanti ke part 2-nya ya. Bye-bye.